Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai semua, ketemu lagi di What's Trending bareng Leo Baneza. Leo mau ngomongin soal jangankan kamu, Taylor Swift gak lebaran aja ditanya kapan nikah. Gak terasa ya, waktu 1 bulan di Ramadan sudah berakhir dan umat muslim merayakan hari kemenangan di Idul Fitri 2024. Sebelumnya Leo mewakili seluruh rekan KBR yang bertugas mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Gimana nih lebaran kali ini, kalian udah bisa ngumpul bareng keluarga belum nih? Atau baru selesai sholat id dan mau siap-siap makan opor plus rendang? Nah, biasanya setelah tradisi meminta maaf ke seluruh keluarga dan tetangga, apa nih yang kalian lakukan? Kumpul-kumpul keluarga kah atau berbincang-bincang tentang karir sampai perkara jodoh? Buat yang sering mendapatkan pertanyaan kapan nikah, Lea cuma bisa bilang sabar nih kayaknya. Karena gak cuma kamu doang nih yang mendapatkan pertanyaan itu. Bintang sesukses Taylor Swift aja gak lepas dari pertanyaan kapan nikah. Apalagi setelah dia berkencan dengan Travis Michael Kelce, seorang atlet football dari Amerika Serikat. Kalau menurut pandangan Profesor Studi Komunikasi di California State University di Los Angeles, Kat Curtin, pertanyaan-pertanyaan kapan nikah dari penggemar Taylor Swift bermunculan lantaran fans menganggap dirinya berhak tahu tentang kehidupan selebritas yang diidolakannya. Tapi di sisi lain, penggemar juga mengidealkan pernikahan dan menginginkan hal terbaik untuk artisnya. Nah, kalau cerita kamu ditanya kapan nikah gimana nih? Perhatiankah atau menyebalkan? Tapi ya pertanyaannya nih, emang mesti ya buru-buru nikah atau nikah karena capek keseringan ditanya kapan nikah? Yuk kita bahas, tapi kita dengerin dulu nih netizen-netizen yang relate sama pertanyaan kapan nikah. Yang pertama, @LXX. Dulu gue kalau ada yang nanya kapan nikah, langsung gue kasih nomor rekening. Gue suruh TF buat biaya nikahan. Lanjut @GoXX. Sekarang alhamdulillah udah jarang yang tanya. Mereka capek sendiri. Tapi kalimat yang paling bikin sakit hati, udah gak usah pilih-pilih kalau ada cowok yang deketin. Bullshit dah. Beli sayur di pasar aja milih cari yang paling bagus. Meski umur mau 33 juga harus milih. Kan diajarin cari bobot, bibit, bebet yang bagus. Endingnya diain aja biar cepet kelar dan cepet pulang. Kalau bukan teman dekat ibu, udah aku usir. Lanjut @KenXX. Ditanya mulu kapan nikah pas hari raya. Giliran jawabnya nunggu mapan, pasti dibilang ngapain nunggu mapan, nikah aja dulu, ntar pintu rezeki terbuka lebar, rezeki dimudahin kalau udah nikah. Pengen banget gue counter, om tante udah nikah kok masih miskin. By the way, itu utang kapan dibayar? @IXX. Mereka itu sebenarnya tanpa mereka mau akui iri sama kebebasan kaum jomblo. Soalnya kalau udah kawin dijamin udah gak bebas lagi, kecuali dapet pasangan yang emang bener-bener ngerti kita. Jadi sebelum kawin ya puasin aja masa kebebasan sambil niti karir. @GXX. Sepemikiran, karena kalau mereka benar-benar merasakan bahagia dalam pernikahannya, gak sempet itu mikirin hidup orang lain. Biasanya jadi makin wise akan nanggepin keluarga yang rese dengan ntar kalau udah ketemu yang pas juga nikah, atau nikmati dulu aja masa muda, atau duitnya buat nyenengin diri dulu aja, karena gak ada iri dengki di dalam hatinya. @CXX. Ingat, jawaban ofensif boleh kalian lontarkan jika kalian merasa diserang secara pribadi seperti dijelek-jelekan dan dibanding-bandingkan. Kalau nanya basa-basi, tolong jangan dibawa ke hati. Masih banyak orang yang nanya gitu murni karena ingin membuka obrolan buat tahu perjalanan hidup kita dan berbagi cerita. @NovXX. Yang nanya kapan nikah, emang udah bahagia banget ya pernikahan kalian? Aku lihat yang udah nikah aja masih sering buat story galau. Yang terakhir @WoXX. Kadang suka sedih sama orang yang gampang banget ngelontarin pertanyaan kapan nikah. Tahu gak kalian bahwa sejujurnya kita tersiksa dengan pertanyaan yang bagi kalian sepele itu. Kita juga pengen nikah, tapi belum waktunya. Kita bisa apa? Tolonglah jadi orang yang suka mikir dewasa hanya diukur dari jenjang pernikahan.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita mau bahas seputar pertanyaan kapan nikah di momen silaturahmi di Idul Fitri ini. Tapi kita dengerin dulu pengumuman Lebaran beserta pesan dari Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Rangkaian acara sidang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal yang disampaikan oleh Pak Cecep Nurwendaya MSI. Beliau ini anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, dan di dalam paparannya tadi beliau menyampaikan bahwa posisi hilal sudah memenuhi kriteria Imkanur Ruqyat Mabims. Kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh Indonesia, yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit. Dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Setelah itu selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan Ruqyatul Hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain, yaitu hisab yang sifatnya informatif dan ruqyat yang sifatnya konfirmatif. Laporan-laporan Ruqyatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan ruqyat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Ruqyat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Sebelum kita bahas dari sisi psikologis ditanya kapan nikah, kita mau dengerin dulu nih pengalaman warga plus 62 ditanya kapan nikah di momen macem Idul Fitri ini. Kita mau mulai dari Abel yang tinggal di Depok dan usianya masih muda nih, 25 tahun, tapi udah suka ditanya kapan nikah. Momen-momen lebaran ini biasanya pertanyaan apa sih yang suka kakak dapat dan itu kayak dirasa nyebelin gitu? Mungkin pertanyaan kapan nikah muncul nggak tuh? Sebenarnya pertanyaan pas lebaran yang bikin kayak agak emosi gitu ya, itu tuh banyak banget. Salah satunya emang bener kapan nikah. Kayak itu tuh salah satu pertanyaan yang paling bikin kepala gue tuh pengen dijedotin ke dinding, tau gak sih? Karena udah kayak jadi lagu lama gitu yang diputar terus kan di loop. Terus kadang tuh kayak apa ya, sebenarnya bete banget, apalagi pas momen lebaran atau kumpul keluarga ya yang seharusnya seru tuh malah kayak keburu dibikin jadi ajang tanya-tanya kapan mau nikah gitu. Itu sih yang paling ngebetein menurut gue. Nah, biasanya kalau misalnya mendapatkan pertanyaan itu apa sih yang ada di pikiran kakak? Kayak merasa itu nyebelin kah, atau ya udahlah ya template pertanyaan pas lebaran gitu, atau apa nih kak yang di pikiran kakak atau di benak kakak ketika mendengarkan pertanyaan itu gitu? Kayaknya kalau sampai stres enggak sih, cuma kalau dengar pertanyaan kayak gitu tuh rasanya kayak lagi diadu domba sama rasa bersalah dan ketidakpastian gitu, karena gue pun nggak tahu kan harus jawabnya kayak gimana. Cuma kadang kalau mood gue lagi kurang bagus gitu ya, itu bisa langsung nurunin mood jadi yang gue tuh bakal overthinking gitu, mikirin masa depan kayak gimana gitu. Kadang stres sih mikirin ekspektasi orang lain, tapi sejauh ini
ya udah aja sih, nggak usah kayak yang dibawa serius banget. Nah, gimana akhirnya kakak menyikapi atau mungkin berdamai kali ya atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita nggak bisa kontrol gitu? Awalnya sih emang bener ya, awalnya tuh agak galau, cuma lama-lama gue belajar lah buat nerima dan nyantai aja gitu. Daripada mikirin terus kan, mending gue coba cari cara buat nanggepinnya dengan santai aja. Jadi kayak gue punya nih tanggapan yang lebih santai dan kreatif gitu. Jadinya nggak terlalu keganggu lagi sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Lagian kan hidup juga nggak cuma soal nikah kan. Ternyata nggak cuma cewek-cewek aja nih yang suka ditanya kapan nikah. Pria asal Jakarta Selatan yang baru berusia 24 tahun bernama Syarif juga kerap ditanya kapan nikah, apalagi di momen kumpul-kumpul keluarga di Lebaran gini. Halo Kak Syarif, Kak mau tanya dong, ketika momen Lebaran dan kumpul-kumpul keluarga gini, pernah gak sih atau sering gak sih mendapatkan pertanyaan yang nyebelin mungkin buat kamu, kayak ngapain sih nanya kayak gini gitu? Kalau ditanya kalau momen Lebaran itu, ya paling pertanyaan pertama yang ditanyain, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Berulang-ulang. Sebenarnya sih nyebelin ya, cuman ya harus kita jawab juga gitu. Oke, pertanyaan seputar kapan nikah. Nah, ketika kakak mendapatkan pertanyaan itu, apa sih yang ada di benak kakak gitu ya? Dan apakah ini bikin stres atau gimana nih? Sebenarnya stres enggak ya. Cuman ngedumel aja dalam hati, kayak misalnya baru silaturahmi ke rumah saudara, tangga gitu, baru juga masuk pintu, salim, kamu iya udah umur segini, kapan nikah? Kapan ditunggu ya undangannya? Iya, ditunggu ya undangannya. Iya, udah sih. Sebenarnya nggak stres sih, cuman gedeg aja, ngedumel dalam hati, apaan sih nanyanya? Kok nikah terus? Kan masih muda ya, ntar aja deh. Gitu. Nah, akhirnya gimana tuh kak? Kakak ini berdamai dengan diri sendiri dan mengelola diri kakak ketika setiap tahun ya mendapatkan pertanyaan yang itu lagi gitu ya, kapan nikah dan segala macamnya. Akhirnya gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau tiap tahun ditanya juga, kesal juga ya. Ya itu terus pertanyaan itu terus. Ya kalau misalnya tahun ini nanti ditanya kapan nikah, ya paling cara berdamainya itu dengan tarik nafas, senyum lebar, dan ucapkan insya Allah. Itu jawaban paling aman. Itu jawaban paling aman sih. Kalau ditanya kapan nikah, ya sih paling jawabnya insya Allah cepatnya. Gitu sih kalau menurut gue. Penyanyi asal Amerika Serikat Taylor Swift akan kembali dengan album ke-11-nya bertajuk The Tortured Poets Department, TTPD. Taylor mengungkapkan album TTPD sudah digarapnya selama bertahun-tahun. Rencananya album ini bakal dirilis 19 April 2023. Di album ini Taylor membagi tracknya menjadi 4 sisi, A, B, C, dan D. Masing-masing memuat 4 lagu. Dalam album barunya, Taylor Swift juga berkolaborasi dengan musisi lainnya yaitu Post Malone untuk lagu berjudul Fortnite dan kolaborasi lainnya bersama Florence and the Machine dalam lagu Florida. Beragam interaksi dan perbincangan biasanya mewarnai kafe-kafe yang ada di berbagai negara. Namun di Jepang, ada kafe yang mengusung konsep dan dikhususkan bagi kelompok tuli atau orang-orang yang kurang secara pendengaran. Kafe Sojo mempekerjakan tunarungu dan tidak menyalakan musik sebagai penghidup suasana di kafenya yang terletak di Nakazakicho, Osaka. Pemilik kafe ingin pelanggannya merasakan kesepian dengan menghilangkan obrolan dan musik latar. Meski tetap menerima pelanggan bukan tuli, kafe ini mengharuskan mereka tidak mengobrol atau berbicara demi menciptakan ruang dari sudut pandang kelompok tuli. Arab Saudi menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada 10 April 2024. Melansir Saudi Press Agency, Mahkamah Agung di Arab Saudi menetapkan Lebaran setelah mengamati hilal. Sidang yang dijalankan pada 8 April kemarin menyatakan hilal belum terlihat. Warga Arab Saudi bakal merayakan Idul Fitri selama 4 hari. Sebelumnya, Mufti Besar Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, sempat mengingatkan agar warga Arab Saudi memberikan zakat fitrah. Katanya zakat fitrah dikeluarkan dari bahan makanan manusia, seperti gandum, beras, kismis, dan sejenisnya. Zakat ini juga wajib bagi seorang muslim di tempat di mana matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan dan dapat diberikan pada 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri.
Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, kalau dosen psikologi Universitas Pancasila Auli Grasinta mengatakan, pertanyaan kapan nikah biasanya dilontarkan seseorang sebagai basa-basi, mengingat budaya orang Indonesia yang masih ketimuran. Jadi ya, konsep pernikahan dan pertanyaan kapan nikah dianggap wajar, apalagi ke orang-orang yang dianggap sudah cukup matang. Tapi menurut Auli, pernikahan bukanlah hal sepele dan membutuhkan berbagai kesiapan. Auli menyarankan, janganlah kalian menikah terburu-buru, apalagi kalau seseorang menikah hanya karena tuntutan sosial. Mbak Auli, ini kan momen-momen lebaran gitu ya Mbak Auli. Biasanya kan di Ramadan ada acara kumpul-kumpul keluarga, atau ya kayak teman-teman itu kan juga suka muncul pertanyaan mungkin ya kalau bukan dari keluarga juga. Kayak kapan nikah nih gitu kan. Nah, gimana sih Mbak Auli melihat fenomena ini gitu? Dan kalau kita lihat gitu ya, bahkan sekelas Taylor Swift aja yang nggak ngerayain lebaran gitu ya Mbak ya, itu ya masih dapat pertanyaan juga kayak kapan nikah? Ya, oke. Jadi gini ya, sebenarnya kan ajang lebaran itu kan ada sebenarnya sebuah momentum silaturahmi ya. Dan itu sebenarnya di banyak negara juga dilakukan. Misalnya kalau di Amerika tadi disebutkan itu bisa dilakukan pada saat Christmas atau Thanksgiving biasanya. Kalau di Cina ya pasti pas hari raya itu mereka juga melakukan, tahun dari Cina tuh ya, mereka juga melakukan mudik berbondong-bondong untuk pulang ke kampung ya. Kenapa sih orang melakukan mudik pulang ke kampung? Sebenarnya karena memang pada dasarnya orang itu punya keinginan untuk kembali ke akal. Itu dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kita itu semua ingin kembali atau ingin tahu akar kita, gitu. Itu yang pertama. Mungkin kita mengenal masa kecil kita kembali ke kota di tempat kita dibesarkan. Gitu. Yang kedua adalah tadi bertemu dengan anggota-anggota keluarga yang mungkin tidak kita temui pada keseharian kita, gitu ya. Momen ini kita ketemu dengan orang-orang, saudara-saudara dan sebagainya, mungkin nggak ada momennya kalau kita tidak memang pada saat lebaran. Nah, pada saat seperti itu memang biasanya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja itu mengganggu bagi seseorang ya. Karena pada dasarnya ketika kita tidak bertemu lama dengan seseorang, maka kita akan mencari topik pembahasan tertentu gitu ya. Atau kalau orang Indonesia sebutnya itu basa-basi gitu. Nah, kadang basa-basi ini yang paling mudah itu adalah menanyakan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Bagaimana pekerjaan, bagaimana pernikahan, bagaimana anak-anak. Itu untuk budaya timur ya, itu adalah hal yang biasa gitu ya. Untuk budaya ketimuran itu adalah hal yang biasa untuk hal yang menanyakan hal seperti itu. Di mana sekarang kita itu juga sudah mulai bergeser ke budaya yang sifatnya lebih individual, di mana hal-hal seperti itu dianggap hal yang private gitu ya, hal yang private yang tidak layak ditanyakan. Ini ada pergeseran gitu ya. Misalnya kita ketemu sama orang kalau di barat gitu ya, di luar di barat itu kita ketemu orang, kita tidak akan menanyakan, oh istri Anda kerja di mana atau anak Anda kerja di mana. Tidak akan. Yang dia tanya adalah pekerjaan terkait dengan hal-hal yang sifatnya umum begitu. Sementara kita itu sangat umum untuk menanyakan anak, istri yang menurut orang barat itu private gitu. Nah, dengan adanya pergeseran budaya lebih global seperti saat ini, budaya kita juga lebih individual ya. Sekarang kan sudah di kota besar tuh semakin banyak kota besar dibanding desa gitu ya. Itu tuh sistem kekerabatannya juga menjadi berubah gitu. Kita juga semakin menjadi individual. Kita semakin punya daerah private kita yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan begitu muncul ya, pertanyaan-pertanyaan kapan menikah, gimana kerjaan, itu menjadi mengganggu gitu bagi sebagian individu karena value-nya sudah berubah gitu ya. Nilai-nilainya sudah berubah. Sementara sebagian orang nilainya juga masih tetap nilai konvensional. Nah, ini yang membuat akhirnya tidak sinkron dan sangat mungkin akhirnya timbul konflik gitu. Tapi sebenarnya Mbak, kalau kita ngomongin soal nikah gitu ya, emang harus banget ya Mbak ya seseorang itu buru-buru menikah gitu?
Ya, sebenarnya untuk tahapan perkembangan manusia, memang kan secara teoritis kita sudah ada ya tahapan perkembangan manusia itu. Misalnya setelah remaja itu ada tugas-tugas perkembangan tertentu. Misalnya kalau kita sering dengar ya remaja itu mencari jati diri dan sebagainya, itu memang tugas perkembangannya itu. Nah, ketika dia masuk pada usia dewasa awal, itu sekitar 20 sampai dengan 40 tahun, dewasa muda, itu memang salah satu tugas perkembangannya adalah memiliki hubungan yang personal dengan seseorang dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Artinya dengan kemudian menikah, gitu ya. Selain itu juga mandiri, baik itu secara finansial, secara pribadi, itu juga menjadi mandiri. Sehingga kalau berdasarkan tahapan perkembangan, memang usia dewasa muda 20 sampai 40 tahun adalah usia untuk melakukan pernikahan itu, karena secara fisik tubuh kita juga sudah dipersiapkan pada usia tersebut begitu. Nah, tetapi tadi ada pergeseran value ya gitu, di mana mungkin ada tuntutan, ada perubahan nilai yang membuat saat ini seseorang itu tidak menganggap bahwa tugas perkembangan menikah kan menjadi sesuatu yang sifatnya penting atau sifatnya menjadi prioritas itu. Nah, apakah harus menikah buru-buru? Ya, kalau menurut teori perkembangan ya memang pada usia 20 sampai 40 tahun itu memang tugas perkembangannya salah satunya adalah menjadi lebih intim dengan orang lain dalam artian pasangan dan kemudian melanjutkan keturunan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin waktu gitu Mbak, kapan sih waktu yang pas buat menikah dan apa nih yang perlu jadi pertimbangannya? Iya, jadi ada beberapa pertimbangan ya. Makanya tadi saya sampaikan usia dewasa awal itu, dewasa muda itu 20 sampai 40. Artinya kalau belum 20 tahun itu berarti dia juga belum siap gitu ya. Jadi kalau bisa menikah itu tidak buru-buru, jadi paling tidak 20 tahun. Itu minimal gitu ya. Secara usia. Kenapa? Karena pada saat itu fungsi-fungsi reproduksi, fungsi-fungsi tubuh itu sudah berkembang dengan matang. Artinya kalau pernikahan dilakukan pada usia yang sebelumnya, maka mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sebenarnya secara fisik tubuh kita tidak siap. Atau di atas itu gitu ya, kehamilan yang terjadi di atas 40 tahun itu juga menjadi kehamilan yang beresiko ya, baik itu bisa menimbulkan resiko bagi anak maupun bagi si bayi sendiri. Jadi memang usia 20 sampai 40 adalah usia yang sangat tepat untuk menikah dan melanjutkan keturunan. Nah, tapi yang kedua, kesiapannya selain fisik, yang kedua yang pasti adalah kesiapan mental gitu ya, memahami peran seseorang ya, apakah dia sebagai ayah, apakah dia sebagai ibu, apakah dia sebagai suami, apakah dia sebagai istri, itu perannya. Tanggung jawab gitu, apakah dia sudah siap dengan tanggung jawab, karena siapapun laki-laki bertanggung jawab untuk kemudian menjadi kepala keluarga. Perempuan pun itu nanti juga bertanggung jawab dengan keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Jadi kesiapan mentalnya menjadi sangat penting untuk bisa membuat pernikahan yang sehat. Dan yang ketiga, jangan lupa juga persiapan finansial gitu ya. Data dari BPS beberapa tahun terakhir itu menunjukkan perceraian itu utamanya terjadi karena masalah finansial. Nah, masalah finansial tidak bisa diselesaikan secara baik, ya, mengganggu proses mental atau proses psikologis, ya akhirnya keputusannya menikah, bercerai begitu ya. Jadi beberapa hal itu, baik itu kesiapan fisik, kesiapan psikologis maupun kesiapan mental, inilah yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang mau menikah. Jadi bisa dibilang kalau sebenarnya ya kita nggak usah buru-buru gitu kalau mau nikah ya Mbak ya, dan apalagi kalau menikahnya karena tuntutan atau pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Iya, jadi ya menikah itu memang nggak boleh buru-buru ya gitu ya, apalagi hanya karena tuntutan sosial. Kenapa tadi? Apakah tingkat kematangan seseorang itu kan beda-beda ya gitu. Saya gini, ada orang yang usia 20-an itu dia secara psikologis sudah matang ya. Tapi tidak sedikit juga orang sudah menjelang 40 secara psikologis itu belum matang secara mental ya. Jadi kita mesti lihat dulu tingkat kematangan psikologisnya gitu. Apapun yang terburu-buru itu kan berarti tidak ada persiapan. Nah, yang tidak siap ini harusnya akan sangat mungkin menyebabkan ada terjadinya perceraian atau perpisahan atau bahkan pernikahan yang tidak sehat gitu. Karena keduanya sama-sama tidak memiliki kesiapan, baik si
pria, si istri maupun si suami. Nah, yang paling buruk ya tentunya tadi terjadi perceraian. Yang lebih buruk lagi misalnya nanti terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi hal-hal yang ya tidak diinginkan, terutama terkait dengan kesehatan mental dari si individu ini. Jadi baik itu istri maupun suami juga banyak ya yang mengalami ketidaksiap, kemudian tidak sehat mental ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat ada ayah yang membunuh 4 anaknya sekaligus, itu karena dia nggak siap sebenarnya secara mental gitu. Jadi segala sesuatu yang terburu-buru itu sebenarnya tidak baik, terutama karena dia menjadi tidak siap. Apalagi kalau itu dorongannya hanya dari dorongan sosial, gitu, dorongan lingkungan sosial. Oke, terima kasih Mbak Auli. Ya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari kabar sengketa pemilu. Pengumuman hasil sidang sengketa pemilihan umum pemilu 2024 bakal dilanjutkan setelah Lebaran. Ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sidang pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, MK. Diberikan waktu 14 hari kerja untuk memproses perkara PHPU. Namun jadwal ini harus terpotong dengan hari libur Lebaran. Diagendakan selanjutnya MK masih menunggu penyerahan kesimpulan dari pihak-pihak yang bersengketa. Paling lambat penyerahan dilakukan 16 April 2024. Nantinya MK akan memberikan kesempatan pihak-pihak terkait memberikan kesimpulan dari sidang PHPU. Selanjutnya ke kabar Idul Fitri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka layanan kunjungan dan penerimaan pengiriman makanan dari keluarga para tahanan pada momen perayaan Idul Fitri 2024. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan fasilitas kunjungan Lebaran dan penerimaan makanan sudah diatur dalam jadwal kunjungan 1 Syawal 1445 Hijriah. Kunjungan dibuka mulai pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan layanan penerimaan pengiriman makanan dibuka mulai pukul 8.00 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Ali Fikri menegaskan fasilitas ini rutin diberikan setiap hari keagamaan nasional. Ali juga meminta pengunjung atau keluarga tahanan tidak memberikan apapun kepada petugas rutan. Dia menegaskan siapapun pihak yang menemukan oknum pegawai rutan cabang KPK menerima, meminta, memeras ataupun memaksa memberikan barang atau uang dapat segera melaporkannya ke pengaduan masyarakat KPK. Indonesia terkenal dengan berbagai budayanya, salah satunya saat merayakan Idul Fitri atau Lebaran seperti ini. Setiap daerah juga punya berbagai tradisi. Salah satunya di Jawa Timur, ada beberapa tradisi perayaan Lebaran di Jawa Timur, seperti takbiran keliling kampung, sungkeman, mudik, Lebaran ketupat sampai kunjung-kunjung. Beberapa daerah di Jawa Timur masih melakukan Lebaran ketupat. Tradisi ini dilakukan seminggu setelah Idul Fitri. Lebaran ketupat adalah penggunaan ketupat sebagai menu utama, kemudian dibagikan kepada tetangga sekitar rumah. Kalau tradisi kunjung-kunjung dilakukan kepada tetangga di samping kanan dan kiri rumah. Masyarakat Jawa Timur selepas salat Idul Fitri selalu meluangkan waktu untuk berkunjung kepada tetangga. Selama berkunjung, mereka meminta maaf atas semua dosa dan perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Tradisi ini dianggap membuat tali silaturahmi antar tetangga makin erat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Commercial break. Commercial break. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore. Ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi,
hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa ya, terus dengarkan podcast What's Trending. Bisa kalian dengerin di kbrprime.id ataupun aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Selamat Lebaran semuanya. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.